Yang linear itu contohnya yang ini. Ini yang linear, yang hijau yang linear. Yang linear yang lurus. Nah, yang lurus begini nih memenuhi persamaan ini ya. Ya. Artinya di sini hubungannya kalau di sini jelas bahwa jika inputnya 0, outputnya 0. Jika inputnya ada ya sekian ya, outputnya sekian. Jika inputnya ini input ya. Ini output. Input tinggi rendahnya temperatur. Outputnya sinyal elektrik itu yang bisa diolah, gampang diolah gitu. Jadi menghubungkan dengan rangkaian elektronik gitu. Nah kalau belum listrik gimana? Nah itu nanti ada konversinya ya supaya menjadi listrik. Oke, terus ini yang mode ya ya output ya gitu. Ya output itu yang kedekatan di sini ya. Ya, ya x-nya x input. Nah, M-nya apa? Gradien. Ini ya. M-nya tuh sudut ini, tangen dari sudut ini. Maksudnya apa? Kemiringan gitu. Kalau ininya landai, ya berarti M-nya kecil. Tahu landai ya, jadi agak mendatar gitu. Kalau curam, yang tegak, hampir tegak, itu berarti tinggi, besar M-nya. Nah, ketika M-nya kecil, X-nya berubah besar pun, nah, si outputnya akan berubahnya sedikit aja. Contohnya misalkan kalau misalnya begini. Nah, ini E-nya landai, M-nya landai ini grafiknya. Kalau begini, curam gitu. Artinya kalau inputnya berubah sedikit aja, ya inputnya misalnya dari sini, kemudian berubah ke sini. Nah, itu kan perubahannya besar ya. Datanya dari sini ke sini. Tapi kalau begini, inputnya dari 0 sampai sini pun, dia cuma naik segini kan. Nah, jadi bisa dikatakan M itu menggambarkan apa? Sensitivitas ya. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, terus ya M gradien ya. Terus, nah untuk sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau yang tidak linear, ya ini bengkok. Bisa aja ini persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3 atau apa. Atau memang persamaan acak yang kacau yang itu gimana. Kadang-kadang umumnya sih kacau ya, nggak sesuai dengan persamaan kuadrat dan sebagainya. Misalnya inputnya begini, begini, dan wah macam-macam. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat persamaan ini ya. Sifat persamaan itu bisa kalau di matematika SMA ya dikatakan ada apa sifat linearitas, yaitu satu penjumlahan. Jadi penjumlahan tuh gini, f ya, x tambah e sama dengan fx tambah fa. Maksudnya apa ini? Di sini fx-nya adalah apa? Fx berarti fx adalah e sama dengan m. Nah, jadi maksudnya gini, F2 ya tambah F3 itu maksudnya apa? Dimasukkan di sini duanya. Sebentar ya. Saya kasih simbol dulu biar pisahin. Nah, gini. Itu. Jadi kalau misalnya F2 ditambah F3 nanti sama dengan F5 gitu. Nanti saya gitu selesaikan di sini. Oke, sekarang gini dulu. Kita lihat contohnya ya, sifat linearitas tadi. Nah, kan persamaan linearnya E setengah X. Jadi ini gradien M-nya tadi setengah. Kalau E sama dengan setengah, kita lihat tabel ini kelihatan ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya setengah, X-nya 2, Y-nya 1. Kayak gitu.
Nah, X-nya 3, Y-nya setengah pasti ya, karena memenuhi persamaan ini kan. Kalau 4 ininya 2. Nah, ini berarti pada saat input X 0 kayak gitu ya. Dan seterusnya, kita tampilkan seperti ini. Nah, penjumlahan tadi F A tambah B sama dengan FA tambah FB. Sekarang gini, ambil A-nya 1, B-nya 3. FA berarti F1 kan? Kan answer ya. F1 mana? Ini kan F1 nih. F1 nilainya berapa? Setengah kan? Gitu. FB B-nya 3, berarti F3. F3 mana? Ini kan? 3 X-nya, berarti ininya F3-nya ini. Itu berarti Y-nya. Gitu. Y-nya sama dengan 1,5. Nah, kata rumus ini, sekarang AB-nya kan jelas ya, 1 sama 3. Berarti F4. F4 itu harusnya apa? F1 tambah F3. F1-nya setengah, F3-nya 1,5. Berarti 2. Sama kan di sini kan 2 ya. Itu langsungnya gitu. Ini sifat superposisi namanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Kita bisa ambil contoh lain. Kalau ini 1 sama 3, coba 1 sama 2. 1 sama 2, kalau F1 sama F2 berarti setengah sama 1. Berarti F3-nya harus penjumlahan dari ini sama ini. Nah, 1,5 kan? Nah, gitu. Contoh lagi 0 sama 1 misalnya. 0 sama 1 berarti F1 1,5. Iya, sebenarnya setengah. Kalau sama 0 gitu kan. Oke. Sampai sini jelas ya? Itu sifat linearitas. Kedua, ini yang homogenitas derajat 1. Ya. Kalau F A X maka sama dengan A F X. Untuk semua A. A-nya tuh bilangan real. Ini FAB sama dengan A kali FB dari rumus tadi ya, yang rumus ini ya, kan gitu ya. Maka A kali B ini kan sudah titik di sini kali ya, FA kali B sama dengan A kali FB gitu. Ambil A 2, B-nya 3, maka FAB sama dengan F6. F6 mana? Ini kan nilainya 3 ya. FAB nilainya 3. FB-nya sama dengan F3 sama dengan 1,5. Dan 2 kali FB, maksudnya kayak ini ya, 2 kali FB adalah 2 kali 1,5 sama dengan 3 sama dengan FAB. Gitu. Jadi ciri-ciri linear itu bisa diterapkan seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sini. Tentang sensitivitas. Tadi sebenarnya sensitivitas itu hubungannya dengan M ya. Kalau M-nya besar berarti sensitif, kalau M-nya kecil berarti kurang sensitif. Sistem atau alat dikatakan memiliki sensitivitas tinggi jika menghasilkan output yang besar dalam merespon input. Gitu. Jadi nanti rasio output terhadap inputnya yang ditentukan. Dapat juga dikatakan sensitif jika dapat mendeteksi input yang kecil atau dapat mendeteksi perubahan input yang sedikit. Nah, itu sensitif. Jelas ya? Nah, bisa dikatakan sebagai gradien tadi. Gradien M. Oke. Lanjut ke responsivitas. Ada namanya time constant, istilah time constant atau konstanta waktu. Time constant atau konstanta ini merupakan karakter dari sensor. Responsivitas suatu sensor biasanya dinyatakan dengan konstanta waktu atau time constant, yaitu apa? Waktu yang dibutuhkan sensor untuk mencapai 63,2% dari total perubahan yang diukur. Kenapa 63,2%? Nanti ada
nilainya 1 kurang 1 per E apa ya kalau salah itu 63-nya, jadi 63,2%. Contoh sensor suhu yang dipindahkan dari tempat es dengan temperatur 0. Kalau es yang sedang mencair, kemarin saya katakan kan temperaturnya 0. Ke ruangan dengan temperatur 10 derajat Celcius secara tiba-tiba misalnya ya, sebesar 0 secara tiba-tiba secara mendadak, maka akan membutuhkan waktu selama satu konstanta waktu, satu time constant maksudnya, atau satu time constant, misalnya malah kok ini ya. Satu time constant untuk mencapai sekian, atau 6,32 derajat Celcius kan. Kenapa 6,32 derajat? Karena ini 10 kan naiknya ya. Ke 10 kan. Berarti kalau misalnya mencapai si respon sensornya membacanya ya, atau sensor itu membacanya enam koma tiga dua, karena kan bertahap, begitu masuk ke 10 nggak langsung 10 sih sensor itu, ngerti ya, tapi naik, si sensor itu seolah-olah bicara ke kita ketika dimasukkan ke ruangan yang 10 derajat itu, misalnya bertahap 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, begitu sampai ke 6,3 derajat itu membutuhkan waktu selama time constant tadi, secara cepat disebut perubahan mendadak, disebut sebagai step change. Artinya step itu kenapa disebut step ya, dari 0 langsung ke 10. Kalau yang 0, 1, 2 itu bukan step namanya, ramp ya. Ramp itu bertahap. Naiknya ya, untuk step change-nya. Oh, di merah itu malah nggak jelas ya, karena terbelakangnya biru ya. Kayak apa tuh? Ya lah, biarin aja, tetap aja. Oke, jelas nggak sampai sini? Jadi inputnya berupa step, inputnya kan tadi ya, ruangan dari 0 langsung ke 10. Itu namanya step change. Jadi nggak pindah dulu ke yang 1 derajat, pindah dulu ke yang ini, nggak langsung. Atau ruangannya di setel naik sedikit-sedikit itu nggak, tapi langsung mendadak dari 0 ke 10. Nah, kapan siswa itu mengatakan 6,32 derajat Celcius? Karena ini kasusnya 10 derajat kan. Kalau kasusnya 100 derajat berarti kok ke 63,2 derajat Celcius kan. Kalau kasusnya 100 derajat. Oke. Nah, respon time kalau tadi konstanta waktu, time constant, kalau ini respon time atau waktu tanggap ya, adalah waktu bagi sensor untuk membaca sampai 99,3%. Nah, kenapa ada latar belakangnya nanti? Kenapa segini, yang ini kenapa segini? Oke, kita lanjut dulu. Contoh ambil yang dari atas ya, untuk mencapai 9 atau 9,93 derajat Celcius ternyata dibutuhkan waktu 5 kali konstanta waktu. Keyboard aja ya, 5 kali konstanta waktu. Jadi waktu tanggap itu 5 kali konstanta waktu. Nah, kita bisa lihat ini grafiknya. Ini kan tiba-tiba misalnya dari 0 ke 100. Terus si sensor tuh begini tanggapannya. Naik, naik, harus 100%. Bisa jelas nggak nih? Kebaca nggak? Nah, ini tahapan-tahapannya ini. 93% tuh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih. Ya, di sini. 99,3, sorry. 99,3 nih.
Di sini 99,3 mendekati 100 kan. Nah ini satu time constant ini segini kan 63,2% di sini. Satu time constant berikutnya ini nih kira-kira pokoknya masih di bawah 90%. Satu time constant berikutnya dia sampai sini. Nah, terus saya nggak kebaca 80 berapa ya. Terus sampai ke ini 90 berapa gitu ya. Nah sampai sini 93,2%. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jelas nggak? Nah, klasifikasi transducer. Kita lanjut ke ini. Transducer pembangkit sendiri atau sebenarnya transducer, dan ada lagi transducer daya luar. Kalau transducer pembangkit sendiri itu apa? Transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi pembacaan. Cirinya apa? Transducer ini menghasilkan energi listrik sendiri. Nah, disebut juga sebagai transducer aktif. Sederhananya gitulah. Transducer daya luar, external power transducer. Jadi ini memerlukan daya luar untuk supaya aktif itu. Makanya disebut katakanlah di sini sebagai transducer pasif. Nanti kita bisa lihat lah ada mana yang aktif, mana yang pasif. Kalau ya terus penguat sinyal transducer. Nah, energi dari transducer kadang terlalu kecil ya, untuk bisa ditransmisikan. Nah, lemah gitu. Bisa ditransmisikan atau dibaca atau digunakan masih terlalu kecil. Untuk itu sinyal keluaran dari transducer perlu dikuatkan dengan rangkaian elektronik. Yang umumnya digunakan rangkaian jembatan dan amplifier operasional atau OP. Kita lihat dulu di sini. Rangkaian jembatan yang dikenal dengan nama Whetstone Bridge ya, pertama kali dikembangkan oleh Charles Weston untuk mengukur nilai tahanan listrik. Tahanan listrik itu resistor ya. Kalau nilai tahannya disebut resistansi. Nilai tahanan resistansi. Jadi, nama barangnya resistor. Nah, jembatan Weston digunakan untuk kalibrasi alat ukur. Nah, pertama voltmeter, ampermeter, dan lain. Jembatan Weston digunakan untuk mengukur nilai resistor yang sangat kecil. Bisa, maksudnya bisa ya, bisa digunakan. Jembatannya berprinsip pada keseimbangan dua rangkaian seri, sehingga membentuk rangkaian paralel dari dua rangkaian seri resistor. Nah, kayak apa sih? Nah, ini contoh jembatan Weston ya. Bukan contoh, ya memang begini jembatan Weston. Ya, ada 4 R di sini ya. R1, R2, R3, R4. Ini nanti dikasih input. Ini power supply ini daya, ini baterai nih, bisa dikatakan baterai lah. Anda udah tahu baterai kan misalnya aki juga ya, kalau di motor aki. Ini digampangkan seperti ini, VS. Voltage S-nya supply 1 voltage. Nah, ini seri R1 dengan R2 berhubungan seri. Karena apa? Nyambung. R3 dengan R4 juga seri. Tapi si R1 R2 dengan R3 R4 ini namanya paralel. Karena berjajar. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini kan? Sama ini. Ini kiri sama kanan sama. Ya. Nah, ini cuma digambarkannya berbentuk seperti ini sama seperti ini. Jadi ini paralel ya. R1 R2 paralel dengan R3 R4. Nah, untuk kasus di sini dicontohkan R1-nya 10, R2-nya 20. Nah, tapi dibalik ke sini, R3-nya 10, R4-nya 20. Ini ada namanya titik C sama titik B. Nah, jembatan Weston itu outputnya ini. Tegangan antara C dengan D. P out. Atau VC dikurang PD. Oke. Nah, kalau di rangkaian begini, ini ada satu daya. Ya, pasti di sini ada arus nanti ngalir. Ya. Ini arus I total. Ini nyabang ke sini. Ke sini. Ya, ke sini. Ini total biasa. Terus ada lagi yang bercabang sih arusnya tuh. Yang ke sini, ke sini, ke sini. Output ini nggak ada arus karena hanya dideteksi aja dengan alat yang sangat
tinggi resistansinya sehingga nggak ada arus ke sini. Gitu. Oke ya. Nah, jadi arus ini seperti air. Ini pipa, ini pipa-pipa. Kalau begini nyabang si air ini jadi I total itu jumlah dari I1 sama I2 sama dengan air kan. Kalau air ini pipanya nyabang pasti gitu. Pasti air di sini dipecahkan menjadi air di sini sama air di sini dan air di sini sama tadi jumlahnya sama dengan ini. Ya kan gitu kan logikanya. Karena ada hukum kekekalan massa. Kekekalan massa itu apa? Nggak mungkin ada air nambah sendiri di I2 ya kan. Kalau misalnya di sini di pipa sini 2 liter per detik ya misalnya atau per menit di sini maka terus di sini 1 liter per menit maka di sini pasti 1 liter per menit. Ini karena kebetulan ininya sama ya. Karena R1 tambah R2 sama dengan R3 tambah R4 maka I1 sama dengan R2 karena resistansinya sama. Istilahnya kalau keran dibuka sama besar, keran itu paralel, maka keran 1 sama keran 2 mengeluarkan aliran yang sama. Gitu logikanya. Sama dengan ini. Maka I1 dengan I2 itu sama. Karena resistansinya total di sini sama dengan resistansi total di sini. Oke, apalagi yang harus dijelaskan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sebentar. Tegangan ya. Ini ada tegangan VC. Ada tegangan VD. Nah, tegangan VC itu di mana? Diukur dari B ke C kan, tingginya. Tegangan VD diukur dari B ke D. Sekarang begini. Kalau kasus seperti ini, ininya 10, ininya 20. Maka tegangan di C ini caranya gimana gitu? Karena ini arusnya sama 10, arusnya sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Arus ini sama. Nah, yang mengalir ke sini kan sama nih. Dirasakan R1 sama dirasakan R2 sama I1 juga. Gitu. Sedangkan tegangan itu rumusnya apa? R dikalikan I. Ya, berarti tegangan di C ini adalah R2 dikali I1. Kalau tegangan di D, R4 dikali I2. Karena I1 sama dengan I2. Gitu kan. Maka untuk kasus ini nih, untuk kasus ini, maka C sama dengan D ya. Tegangan C sama dengan tegangan D. Ini balan namanya. Seimbang. Kita langsung ke sini aja. Tegangan total PR1 dengan PR2 sama dengan tegangan sumber ya. PT sama dengan PR1 tambah PR2. Ya, ini kita potong gambar tadi ya, ambil separuh aja. Maka VR1, ini ada VR2. Nah, itu jumlah totalnya sama dengan ini. Ya, nggak mungkin misalnya ini lebih besar ya, nggak mungkin. Kalau lebih kecil mungkin, karena apa? Di sini mungkin ada nilai resistansinya yang nggak keukur. Tapi kalau di sini konduktornya sempurna, maka pasti PR1 tambah PR2 sama dengan PS. PS-nya 12 volt di sini. Oke, IT tadi ya, IR1 sama dengan IR2. Jadi I yang di sini sama dengan I yang di sini. Ya, karena satu pipa kan masih kan ibaratnya ya. Misalnya arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Nah, IT ya PT bagi R. PT-nya di sini 12. Nah, untuk kasus di sebelah kanan kasus ini maksudnya IT-nya berapa? 12 dibagi 30. Itu kan 30 ya totalnya. 10 ohm sama 20 ohm, jadi 30 ohm. Nah, maka I-nya 0,4 ampere. 12 dibagi 30 jadi 0,4 ampere. Satuannya gitu. Kalau ini volt ya, 12 volt ya. 12 volt dibagi 30 ohm. Oh, harus insert ini, insert simbol. Mana ini?
12 volt dibagi 30 ohm hasilnya 0,4 ampere. 1 ampere. Ini ohm artinya. OHM. Oke, jelas ya. 0,4. Nah, dari sisi I ini nih di sini 0,4 harusnya. 0,4 ampere itu ibaratnya kalau air itu 0,4 liter per menit misalnya, seperti itu. R1 sama dengan R1 kali IT. Ya, R1 R kali I kan, sama dengan rumus ini sebenarnya. Kalau ini rumus pembagiannya, kalau ini bentuk kalian. Ya, maka 4 volt di sini. Kenapa? 0,4 kali 10 kali 10. Di sini 4 volt. Dari sini ke sini itu 4 volt. Nah, dari sini ke sini ya berarti pasti 8 ya. Karena 12 dikurangi 4 ya kan. Ya, bisa juga dihitung dengan rumus ini bisa aja. Ini kan tadi 0,4 ya. 0,4 dikalikan 20. Ya, jadi aja 8 di sini. Dari B ke C itu 8, dari C ke A 4. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, kita terus ke rangkaian tadi. Kalau ini contohnya dibalik ini ya. Ini 10-20, ini 20-10 ya. Tadi yang kirinya 10-20 ini. Maka di C tegangannya 8 volt, di D tegangannya 4 volt. Karena kebalik ini. Kalau kita ukur tegangan antara C dengan D, ini selisih jadinya. Selisih dari C, D, D. Berapa jadinya? 4. Gitu. Gitu, tentu prinsipnya ada keseimbangan, ada ketidakseimbangan. Dalam keadaan seperti ini pasti tidak seimbang karena apa? Dibalik rangkaian. Kalau rangkaian ininya ini 10 lagi, ininya 20, pasti balance seimbang ya kan? Atau enggak harus 10-20, ini 100 volt, 100 ohm, ini 200 ohm, juga sama nanti hasilnya ya. 8 volt juga. Kalau ininya 200 ohm, ini 100 ohm, sama 4 volt juga gitu. Cuman arus I2-nya nggak sama dengan I1. Kalau ini yang nggak sama dengan jumlah ini nggak sama. Tapi tegangannya nanti sama. Perbandingan tegangan itu. Jelas nggak? Ya, kalau kita ganti ininya 200 ohm, ininya 100 ohm, pasti ini volt juga. Ya gimana? Yang ini, yang ini, yang ini. Ya ini 14. Iya. Nah, tadi kan tegangan VR1 ya adalah arus I2 I1 maaf dikalikan R1. Ya, tadi di sini kan diperoleh R1 VR1-nya berapa? 4 kan? 4 volt ya. Dan VR2-nya berapa? 8 volt. Karena merupakan tegangan itu kalau di seri jadinya di jumlah. Kalau di sini 4, ini pasti 8. Atau kalau kita ngitungnya ini dulu, ini 8, pasti ini 4. Ya, sampai sini jelas nggak? Dari mana kita dapat 8 sama 4? Dari sini perbandingan ininya. Kita pakai rumus perbandingan juga bisa. 10 banding 20. Artinya R1 dengan R2, 1 banding 2 kan? Ya, ini 1 banding 2. Ada tegangan 12 volt. 1 banding 2-nya berapa? Kalau dijumlahkan 12, tapi perbandingannya 1 banding 2. Berarti ininya 4, ininya 8. Gitu. Ya, ini dulu dari sini. Kalau ini paham, pasti nanti yang ini paham. Ya, yang ini sampai sini paham dulu. Nah, kita kalau misalnya ingin tahu, loh ini dari mana? 0,4 ampere. Rumusnya dari sini. I sama dengan PT dibagi R, atau itu juga bisa mengatakan begini. Oke. Atau ini kita bisa dikatakan ini ya. Kalau masukkan dari sini, atau V-nya kita hapus itu ininya, bentuk umumnya ya. Ini R kali I. Sampai kalau VT gimana nggak apa-apa ya.
tuh gitu ya. Kalau ini kan bagi nih, kalau ini bagi artinya ya. Berarti kalau ini kan R-nya juga sama, T dibagi IT kan gitu, kalau R-nya. Kalau VT-nya R dikali I. Oke, jelas ya? Dari mana? Dari sini hasilnya. Jelas nggak sampai sini? Kalau sampai sini jelas, kita lihat di sini. Ini pasti nanti ini 1, ini 2. Nah, totalnya 12. Kalau ini 2, ini 1, berarti ini 8. Ke sini 4. Ya. Tapi yang ini kebalik. Ini 2, ini 1. Ya, Pak. Betul nggak? Berarti di sini 4, yang di sini 8. Oke, ya. Kalau kita bandingkan ini dengan ini, ya selisihnya berapa antara ini dengan ini? 8 dikurangi 4 berapa? Jadi 4. PC terhadap D ini ada jika tegangan antara C dan D diukur, dikurangi tegangan 8 volt dikurang 4 volt, yaitu 4 volt. Karena apa? Ininya 8 dikurangi 4. Nah, dalam keadaan seperti ini, di mana tegangan di titik C tidak sama dengan tegangan di titik D, maka dikatakan jembatan dalam kondisi apa? Tidak seimbang atau unbalance. Sebaliknya kalau kita buat sama, ya, ditukar nih, R3 dengan R4 ya, ditukar, nanti akan mengadakan apa? Jembatan yang seimbang atau balance. Tegangan titik C sama dengan tegangan titik D, maka jembatan dikatakan seimbang atau balance. Jika seimbang, maka jika tegangan C dan D diukur akan menghasilkan posisi 0. Karena antara 8 dengan 8 ya pasti 0 selisihnya, antara 4 dengan 4 juga sama, seperti itu. Artinya apa dalam keadaan seimbang? R1 banding R2, ya, R1 banding R2 sama dengan R3 banding R4. Kalau seimbang ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau ininya 10 sama 20, maka sama aja nanti. Ininya 100, ininya 200. Karena harus 1 banding 2 aja pokoknya. Bisa juga 20 banding 40. Boleh aja. Kalau ini 20, ini 40 kan 1 banding 2 juga. Ya, ini kan 1 banding 2 nih. Kalau ingin seimbang, harus 1 banding 2 juga ini dengan ini. Jelas nggak sampai sini? Oke, silakan dipikirkan dulu. Kalau ada yang masih membingungkan, langsung aja tanyakan. Nanti ini banyak dipakai di aplikasi ya. Misalkan nanti saya ada di belakang, nanti ada contoh. Ya, sampai sini jelas. Kalau jelas kita lanjut. Oke. Nah, jembatan digunakan untuk ini aplikasi ya. Aplikasi jembatan Redstone digunakan untuk mengukur nilai tahanan atau resistansi. Ini kawannya kecil ya. Baca nggak sih? Ya nggak kurang. Oke, sekarang kebaca ya. Nah, jadi kita kembangkan bagaimana aplikasi jembatan untuk mengukur tahanan yang sangat kecil. Jadi ini bisa lebih presisi. Seperti ini. R1, R2-nya seperti tadi aja. R3-nya bisa diatur-atur. Tegang resistor yang bisa diatur-atur itu namanya potensiometer. Potensiometer. Terus di sini tahanan yang diukur. Tahanan R3 diganti dengan tahanan variabel R3 ini. Variabel itu maksudnya nilainya bisa berubah-ubah. Bisa 0, bisa banyak, bisa tinggi gitu. Ibaratnya seperti keran kan bisa ditutup rapat. Kalau tutup rapat itu berarti R-nya sangat tidak terhingga kan. Dibuka sedikit. Kalau dibuka full itu R-nya berarti minimum. Nah, tahanan R4 diganti dengan tahanan yang akan diukur, yaitu Rx. Kenapa diganti X? Karena X itu sesuatu yang nggak tahu ya, variabel. Nah, ini ada V out-nya apa?
PC dikurang PD ya, tadi itu saya katakan ya, selisihnya kalau diukur PC dikurang PD. Kalau ininya 8, ini 4, berarti tadi 4 sisanya. Nah, karena tadi itu perbandingan R1, R2, R3, R4 ya, maka di sini ada R1 banding R2 sama dengan R3 banding R4. Banding itu bisa dibagi juga, artinya R1 dibagi R2 sama dengan R3 dibagi Rx, itu. Kayak seperti ini nih. Kalau perbandingan, ya seperti ini, sama dengan ini. Ya, di matematiknya kan begitu. Atau sama dengan ini perkaliannya. R1 dikali Rx, ya, ngilang ya kalau perkaliannya. R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. R2 kali R3. Atau kita kan yang ingin mencari Rx, Rx-nya adalah R2 kali R3 dibagi R1. Dari sini ya. Dari sini Rx-nya berapa? R2, R3 dibagi R1. Nah, di sini adalah. Nah, yang lebih jelas. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, kita kan tujuannya menghitung ini. Rx. Jadi bisa diketahui, oh Rx-nya berarti sekian. Kita atur-atur R3-nya sampai mencapai titik seimbang. Begitu seimbang artinya V-nya menunjukkan 0. Nah, pada saat itu berarti ya, kayaknya kan syaratnya harus seimbang ya. Dalam keadaan seimbang. Nah, berarti Rx-nya nih segini. Gitu. Jadi kita atur-atur dulu R3-nya sampai V-nya menunjukkan 0. Prinsipnya seperti itu. Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti bisa apa misalnya nanti lupa gimana ya, nanti saya slide-nya dipasang di website saya. Oke, penguat atau pengalih sensor aplikasinya. Nah, banyak sensor yang tidak secara langsung menghasilkan sinyal listrik ya. Contoh LDR ini menghasilkan perubahan nilai resistansi terhadap cahaya ya. Ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Nanti juga ada penjelasannya. Pokoknya sampai sini tahu aja dulu ya bahwa LDR itu berubah nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu maksudnya apa? Gelap, makin terang, makin terang, makin terang gitu. Jadi kalau gelap resistansinya misalnya rendah, kalau terang resistansinya tinggi. Atau kebalikannya juga ada. Kalau gelap resistansinya tinggi, kalau terang resistansinya rendah. Jadi LDR adalah resistor, sedangkan jika kita ingin memanfaatkan cahaya untuk memotong sesuatu, gimana nih? Kalau LDR untuk misalnya menggerakkan motor, ya, motornya kan gede itu misalnya, motor di pabrik, misalnya sekian kilowatt misalnya. Bagaimana LDR bisa menggerakkan motor yang itu? Nah, harus ada interface-nya namanya ya. Maka harus diubah menjadi sinyal yang akan kita tunjukkan, bisa berupa switch, bisa berupa apa, bisa digunakan untuk mengatur keran air misalnya ya, keran air supaya keran airnya besar kecil kayak gitu, aktuator bisa macam-macam. Nah, kita enaknya sekarang udah segala ada itu, aktuator apa aja ada, misalnya keran yang diatur dengan cara seperti ini pakai listrik juga ada udah. Nah, dan harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu, 150 kayak gitu, yang bagus kualitasnya mungkin agak mahal gitu. Misalnya sekarang nih lagi zaman pandemi, banyak keran yang otomatis ya. Oh, kerannya tuh jangan dipegang, kalau dipegang kan nanti takutnya bekas pegangan orangnya kena punya COVID, punya virus, nempel ke orang lain. Makanya diusahakan keran itu begitu ada tangan mendekat langsung nyala gitu. Nah, kita bisa implementasikan seperti ini ya, cuman sensornya jangan cahaya ini mah ya. Kalau mau untuk begitu, sensornya ada tidak tangan di bawah keran gitu. Kalau ada tangan di bawah keran baru aktif. Nah, cara yang umum dilakukan untuk mengubah tegangan adalah dengan jembatan resistor tadi ya, dengan memanfaatkan tegangan antara C dan D.
ada titik apa tidak seimbang. Jelas nggak di sini bayangannya? Di atas disebutkan contoh LDR yang membutuhkan konversi dari perubahan resistansi ke perubahan sinyal listrik. Ya, dengan itu ya. Jadi dengan jembatan Weston nanti kan ada ya, outputnya apa inputnya resistansi yang besar kecil, outputnya nanti tegangan ya dengan jembatan Weston itu. Untuk dapat menggerakkan aktuator diperlukan sinyal listrik dengan daya besar. Yang untuk itu diperlukan penguat sinyal yang disebut amplifier. Amplifier itu mungkin kan pernah mendengar amplifier. Umumnya kalau di audio musik ya, amplifier itu gitu kan dari suara orang yang hanya segini ini dikuatkan, soalnya di masjid misalnya ya, jadi suaranya keras banget supaya bisa kemana-mana ya, gunakan amplifier. Nah, rangkaian amplifier yang umum digunakan untuk kasus ini kita nih pengontrolan dan ini ya digunakan yang berbentuk IC adalah operasional amplifier atau disingkat op-amp. Nah, kayak gini rangkaian secara op-amp tuh secara diagramnya bentuknya seperti ini. Ini ada V positif, ada V negatif ya. Ini disebutnya inverting input. Kenapa disebut inverting? Karena dinegatifkan sama V. Kalau ini 5 jadi ke sini maksudnya ini 5. Kalau ini non inverting, jadi kalau 5 ya 5, kalau minus minus. Nah, ini ada power supply-nya, ini ada V out-nya. Seperti itu jadi. Padahal di dalamnya rangkaiannya macam-macam ini. Ya, berbentuk IC, tahu nggak IC? Jadi IC itu suatu rangkaian yang besar sebenarnya, cuman diperkecil menjadi satu kotak kecil aja. Ada IC yang hanya ukuran ya sangat kecil gitu. Sekarang teknologi yang canggih itu bisa ya IC yang besar-besar itu diperkecil. Tapi tentunya dayanya juga kecil. Kalau op-amp kan hanya untuk menguatkan sinyal. Op-amp menguatkan perbedaan tegangan antara non-inverting atau positif ya dengan yang inverting. Jadi ini perbedaan V plus dengan V min dikuatkan, dikeluarkan di output gitu maksudnya. Nah ini ya V out adalah A OL ya, dikali V plus dikurang V min. AOL itu apa? Faktor penguatan atau disebut juga gain ya, gain dari amplifier. OL itu disebutnya open loop tanpa ada umpan balik dari input output ke input. Kalau ada umpan balik dari sini ke sini ada gitu. Atau ke sini gitu ada melalui apa dipasang rangkaian resistansi ya, supaya yang dibalikan itu enggak seluruhnya. Ya, itu ya. Ini nilai AOL ini sangat besar, bisa sampai 100.000 atau lebih. Nah, kita tinggal diatur aja lah, jangan terlalu besar misalnya. Secukupnya pakaiannya nanti diatur-atur dengan rangkaian dengan gitu. Gitu. Tapi prinsipnya ini dulu nih, bahwa V out adalah A dikali selisih ini. Nah kalau jadi nanti sinyal ini yang kecil aja perbedaannya nanti bisa sangat besar di sini deteksi. Oke, sekarang kita lihat ke contoh yang agak real lah ya. Nah, terlalu besar nih, kita kecilin dulu. Oke, jelas ya. Ini rangkaian jembatannya mana? Ini rangkaian jembatannya. Ini sama ini dengan ini sama ini kan. Tadi titik D-nya ini. Ya, tadi hubungkan D-nya ke sini, C-nya ke sini. Kayak gitu. Ini op-amp-nya ya. Ini outputnya tegangan outputnya diukur dari sini ke sini kan. Nah, tegangan ininya nih masuk, dikuatkan di sini untuk mengatur relay ini namanya. Ya, relay ini apa? Kalau begitu ini aktif, misalnya yang tadinya open jadinya off. Cetek ini menghubung ke sini. Si relay ngedorong ini si switch ke sini. Akhirnya ini jadi nyambung kabel ini kan. Ya, ini nanti bisa diteruskan kalau ininya ke lampu gitu ya. Ini PLN sini, ini lampu balik lagi ke PLN sini. Ini kabelnya kurang lengkap nih harus dilengkapi. Itu ya cirinya. Sampai sini jelas ya.
Jadi ini jembatannya. Nah, sensornya mana? Ini LDR-nya. Ini yang tadi itu LDR ya, fotosel LDR dihubungkan ke jembatan Wheatstone agar berfungsi sebagai saklar yang sensitif terhadap cahaya. Yang aktif jika level cahaya di atas atau di bawah, tergantung settingnya dan tergantung jenis LDR-nya. Bisa diatur-atur. Kalian pilih-pilih yang mana. Kalau yang untuk otomatis, misalnya kalau malam nyala, kalau siang mati, itu berarti kalau level cahayanya di bawah, baru ini aktif ya. Kalau level cahayanya di atas, baru ini non aktif. Kalau relay itu ada yang normally close, normally open. Berarti ini normally open kan? Normally open itu apa? Dalam keadaan tidak diberi listrik, itu terbuka ininya, nggak berhubungan. Tapi kalau normally close, kalau nggak ada listrik, ini berhubungan. Kalau pengen dibuka, aktifkan ini relaynya. Op M berfungsi sebagai pembanding tegangan dengan tegangan acuan di D. Di sini ya. Karena positifnya, op M berfungsi sebagai udah. Kayak kira-kira seperti itu gambarannya ya. Ini untuk sesi hari ini kita cukup di sini dulu. Ya. Nanti saya bikin tugas untuk ya. Saya kan ya, yang pertemuan kemarin tugasnya baru kerjakan hari ini ya. Enggak apa-apa. Nanti ditukar aja. Nanti tugas hari ini dikerjakan minggu depan. Jadi Anda tiap hari nanti ada, insya Allah ya, akan ada selalu tugas. Oke, kira-kira gitu, ada gambarannya sekarang. Dari tadi masalah karakteristik transducer, sampai sekarang nanti bagaimana kita memanfaatkan transducer atau sensor itu menjadi suatu bentuk ini untuk bisa digunakan mengaktifkan switch, contohnya di sini. Nanti bisa macam-macam tergantung aplikasinya, kita butuhnya gimana. Bisa mengaktifkan switch, bisa mengaktifkan keran, bisa apa aja. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, nggak direkam ya, tadi lupa. Ya udahlah. Ini mana nih? Lupa nggak direkam. Pak, izin Pak, Ya, boleh gimana? minta PowerPoint-nya? Ya nanti saya upload di website saya. Oh, Pak, makasih Pak. Nanti saya kasih link. Ada lagi yang mau tanya? Pak izin bertanya Pak. Boleh.